Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Usben di sini. Kali ini masih di seri video pembelajaran matematika. Oke, kita masuk di bab KPK dan FPB chapter 3, di mana pada video kali ini kita akan belajar sebuah metode menentukan KPK dan FPB menggunakan pohon faktor. Oke, mungkin ada yang bertanya-tanya, Usben, kenapa nggak pakai metode yang lain? Saya diajari dengan orang tua saya, atau diajari oleh guru saya, atau diajari oleh siapapun itu, ada metode yang lebih mudah, Usben, ya kan, lebih simple. Misal metode sengkedan dan metode-metode yang lain. Kenapa Usben milihnya pohon faktor? Ya, jadi metode pohon faktor adalah metode yang Usben rasa paling sedikit membutuhkan ketelitian, ya. Jadi kita ngerjakannya bisa sambil nyantai-nyantai, ya kan, bisa makan-makan gorengan sambil ngerjain tugas matematika, ya kan, bisa sambil tidur, ya kan. Kalau tidur nggak mungkin kayaknya. Gimana mau selesai tugasnya kalau tidur, ya? Oke, itu. Jadi kita langsung saja ke materinya. Ya, jadi apa sih yang perlu kita persiapkan untuk belajar FPB dan KPK metode pohon faktor? Jadi yang perlu kita pelajari pertama adalah bilangan prima. Kemudian kita belajar yang namanya pohon faktor. Kemudian kita belajar faktorisasi prima. Dan baru kita belajar FPB dan KPK. Oke, kita masuk ke yang pertama, yaitu bilangan prima. Jadi, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, nih, Usben kasih contoh. Faktor dari 7 itu hanya ada 1 dan 7. Kemudian, faktor dari 13 itu hanya ada 1 dan 13. Kemudian, faktor dari 23 itu hanya ada 1 dan 23. Kok bisa gitu, Usben? Nah, nih. Usben kasih lihat caranya. Jadi 13 itu hanya diperoleh dari 1 dikali 13 atau 13 dikali 1. Coba deh cari berapa dikali berapa yang hasilnya 13 selain 1 dan 13. Nah, nggak nemu kan? Oleh sebab itu 13 disebut bilangan prima karena dia hanya punya faktor 1 dan 13, ya. Contoh lagi. Nih 23 itu hanya didapat dari 1 dikali 23 dan 23 dikali 1. Coba deh cari angka yang dikalikan hasilnya 23. Ya, ada nggak? Nah, tidak ada kan? Oleh sebab itu 23 juga dikatakan bilangan prima, ya kan? Jadi bilangan prima itu faktornya hanya 1 dan bilangan itu sendiri. Contoh lain, 5 itu faktornya hanya 1 dan 5. Kemudian misal 19, ya, dia hanya 1 dan 19 faktornya, ya. Jadi kalau ada yang bertanya, Usben, bilangan prima itu ada berapa banyak, ya kan? Banyak banget bilangan prima itu, ya. Nih, Usben kasih lihat dari 2 sampai 101. Ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya, kan banyak banget nih. Kalau Usben cantumin semuanya nggak muat layarnya, ya kan? Jadi apakah harus kita hafalkan semua? Ya tidak, ya. Yang perlu kita hafalkan hanya 2, 3, 5, 7, 11 dan 13, ya. Kenapa hanya angka-angka awal saja? Karena nanti ketika kita menggunakan metode pohon faktor, kita akan menggunakan bilangan prima dari yang terkecil dulu, ya. Kita coba dari yang kecil ke yang besar. Oke, kita langsung masuk ke materi pohon faktor. Nih, misal kita mau buat pohon faktor dari 20, itu caranya seperti ini. Kita buat dulu 2 buah garis, satu ke kiri, satu ke kanan, ya. Jadi garis yang ke kiri ini adalah garis pembagian, garis yang ke kanan adalah garis hasil. Nah, maksudnya gimana? Jadi kita masukin bilangan prima yang bisa membagi 20, ya. Kita coba dari yang kecil tadi. Nah, 2. 20 dibagi 2 sama dengan, ya, 10. Nah, hasilnya kita taruh di sebelah kanan. Karena 10 itu bukan bilangan prima, maka kita bagi lagi. Nah, kita buat garis. Kita masukin lagi bilangan prima 2, ya. Jadi 10, ya kan, 10 ini dibagi 2.
Ya, 10 dibagi 2 hasilnya taruh di sebelah sini. Ya, gampang banget nih, 10 bagi 2 mah hasilnya 5. Oke, karena 5 adalah bilangan prima, maka pohon faktor dari 20 dinyatakan selesai ya. Itu dia. Nah, supaya kita tidak bingung nanti, Usban apakah saya harus pakai pulpen yang beda supaya membedakan mana bilangan prima mana yang bukan ya. Jadi tidak perlu. Bilangan primanya kita kasih tanda ya. Di sini Usben tandain bulat seperti ini. Nah, bulat-bulat aja tandanya. Tuh, jadi anggapannya seperti ini. Pohon faktornya berbuah bilangan prima ya. Oke, kita lanjut contoh selanjutnya. Ada 50 di sini ya. Kita bagi dari bilangan prima yang kecil tadi ya. 2. 50 bagi 2 berapa? Ya, 25. Karena 25 bukan bilangan prima, maka kita bagi lagi. Dibagi berapa? Dibagi 2 bisa nggak? Nah, karena tidak bisa, kita coba angka di atasnya ya. Setelah 2 itu 3. Jadi 25 bagi 3. Oh, tidak bisa juga. Maka di atasnya 3 ada 5. 25 dibagi 5 bisa. Maka kita masukkan 5 di sini ya. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Oke, kita tandain ya. Jangan lupa kita tandain ya bulat seperti ini karena dia adalah buah dari pohon faktor. Oke. 84. Sekarang kita bagi juga 2. Hasilnya 42. Karena 42 bukan bilangan prima, kita bagi lagi. Ya, kita bagi 2 lagi. Hasilnya sama dengan 21. 21 dibagi 2 bisa nggak? Nah, karena tidak bisa, maka 21 kita bagi dengan 3. Hasilnya 7. Karena 7 sudah bilangan prima, maka pohon faktor dari 84 dinyatakan selesai. Ya, kita tandain dulu supaya tidak lupa nih mana bilangan prima, mana yang bukan bilangan prima. Oke. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu bentuk faktorisasi prima. Oh, ini dia. Jadi, bentuk faktorisasi prima ini adalah kelanjutan dari pohon faktor. Nah, ini Usben ambilkan contoh yang tadi. Kita sudah selesai ya, sudah dapat pohon faktor dari 20. Nih, kita tandain lagi. Bilangan primanya ada 5, ada 2, ada 2 yang atas. Terus bentuk faktorisasi prima itu adalah bilangan-bilangan primanya kita kalikan. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, 20 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 5 ya. Bilangan primanya kita kalikan. Maka hasilnya pasti deh. Itu angka awalnya. Ya, di sini Usben mau mengingatkan. Kalian masih ingat nggak? Misal ada 3 dikali 3 itu sama dengan 3 pangkat 2. Ya, ini bilangan pangkat. Jadi kalau 3-nya ada 2, dia 3 pangkat 2. Kalau 3 kali 3 kali 3 kali 3. Wah, banyak banget 3-nya nih. 3-nya ada 4, berarti dia 3 pangkat 4. Nah, kita balik lagi ke soal di sini. 2-nya ada 2 ya. 2 yang pertama, 2 yang kedua. Jadi kita ubah menjadi 20 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Contoh yang lain ya. Nah, ini pohon faktor dari 32 ya. Kita kasih tanda. Nah, menunjukkan bahwa ini bilangan primanya. Usben, apakah harus bulat? Boleh nggak kalau dicoret? Boleh, yang penting kalian paham atau kalian itu tahu itu loh bilangan primanya. Ya, sekarang kita masukin ini. 32 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Usben, banyak banget 2-nya. Ya nggak masalah ya kan. Mau sebanyak apapun 2-nya tidak masalah ya. Kita hitung berapa 2-nya. 1 2 3 4 5. Karena 2-nya ada 5, jadi 32 itu sama dengan 2 pangkat 5. Oke, sampai di sini paham kan bentuk faktorisasi dan pohon faktor ya? Kalau sudah paham, baru kita masuk. Nah, FPB dan KPK.
Ini ada syarat. Jadi FPB itu punya syarat. Yang pertama, pilih yang angkanya sama. Ya, setelah kita pilih yang angkanya sama, kemudian kita ambil yang angkanya kecil. Kalau KPK itu syaratnya yang pertama pilih semua angkanya. Kemudian kalau ada angka yang sama, ambil yang besar ya. Ini maksudnya apa sih kan? Jadi supaya kalian paham syarat dari FPB dan KPK, cus langsung kita menuju soalnya. Ya, tentukan KPK dan FPB dari 20 dan 50 ya. Tadi ada pohon faktornya sudah Usben jelaskan. Kemudian bentuk faktorisasi primanya sudah Usben jelaskan. Jadi langsung Usben cantumin bentuk faktorisasi primanya. 20 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 5. Kemudian 50 itu 2 dikali 5 pangkat 2 ya. Kita mau cari FPB-nya dulu ya. Tadi syaratnya FPB itu yang pertama angkanya sama, kemudian yang kecil, angkanya yang kecil. Nah, kita cek nih di bentuk faktorisasi prima dari 20. Di sini ada angka 2. 50 juga ada angka 2. Berarti angka 2 kita masukin ke bawah. Di bentuk faktorisasi 20 ada angka 5. Di bentuk faktorisasi 50 juga ada angka 5. Jadi 5 juga kita masukin ke bawah. Diapain nih Usben angkanya? Dikali ya. Nah, selesai nih syarat pertama. Kita coret dulu syarat pertamanya. Angkanya sama sudah selesai. Kita masuk ke syarat yang kedua. Angkanya yang kecil. Di sini kan 2-nya sama. Ada 2 pangkat 2 dan 2. Kita ambil yang kecil ya. 2 pangkat 2 itu 4. 2 itu 2 aja ya kan. 4 sama 2 lebih kecil mana? Lebih kecil 2. Jadi 2 yang kita masukin. Begitu juga dengan 5. 5 dan 5 pangkat 2 lebih kecil mana ya kan? Ini 5 itu sebetulnya dia 5 pangkat 1. Tapi karena pangkatnya 1 dia tidak perlu ditulis. Jadi kita ambil yang kecil 5 saja. Sehingga FPB itu cukup 2 dikali 5 sama dengan 10 ya. Oke, kita lanjut. Tadi FPB-nya sudah, sekarang KPK-nya ya. Nih. KPK itu syarat yang pertama, semua angkanya harus dimasukkan ya. Di sini ada angka 2 ya. Ada angka 5. Dia nggak peduli sama atau beda, dia harus dimasukin ya. Jadi kita masukin dulu, ini ada 2, ada 5 ya. Sama dikalikan nanti ya. Kemudian yang besar itu maksudnya adalah yang pangkatnya besar. Di sini 2 pangkat 1 dan 2 pangkat 2. Kita masukin 2 pangkat 2. Kemudian 5 pangkat 1 ya. Dan 5 pangkat 2. Tentu kita masukin yang besar, 5 pangkat 2. Baru dikali 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 kali 2. Dia 4. 5 pangkat 2 itu bukan 5 kali 2 loh ya. 5 pangkat 2 ini 5 kali 5 sama dengan 25. Jadi 4 kali 25 sama dengan 100. Oke. Biar lebih paham contoh lagi nih. Tentukan KPK dan FPB dari 45 dan 60 ya. Nih, Usben langsung bikin bentuk faktorisasi primanya ya. Yang mau kita cari pertama adalah FPB. Ingat syarat FPB itu ya, ini Usben kasih mudah, sama kecil. Maksudnya apa nih? Yaitu angkanya sama dan angkanya kecil ya. Jadi kita singkat sama kecil. FPB itu sama kecil ya. Kita masukin angka yang sama. Di 45 ada angka 3 ya. Di 60 juga ada angka 3. Kita masukin 3. Di 45 ada angka 5. Di 60 juga ada angka 5. Kita masukin angka 5. Duanya gimana? Karena di 60 ada angka 2, tetapi di 45 tidak ada angka 2, maka 2 tidak boleh masuk ya. Itu dia. Sekarang 3-nya kita pilih yang kecil ya. Samanya sudah selesai, kita pilih yang kecil. 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 1 ya. Lebih kecil 3 pangkat 1 kita masukin. Karena 5-nya ini sama, pilih aja salah satu ya. Oke, kita langsung kalikan. Hasilnya 3 kali 5 ya 15. Lanjut KPK-nya. Kalau KPK-nya itu syaratnya adalah semua besar ya.
Semua ini maksudnya angkanya. Jadi kita masukin semua angkanya. Ya, ada angka 2 di sini. Walaupun dia tidak sama nggak apa-apa masukin. Ada angka 3 dan ada angka 5 ya. Semua angkanya sudah masuk, kita coret semuanya. Sekarang besar ya. Semua angkanya harus yang besar-besar. 2-nya kita ambil yang pangkat 2. 3 pangkat 2 dan 3 pangkat 1 kita ambil yang besar. 3 pangkat 2. 5-nya karena sama ya ambil aja salah satu. Oke. 2 pangkat 2 ini 4 ya. 3 pangkat 2 itu bukan 3 kali 2 ya. 3 kali 3 sama dengan 9. 4 kali 9 kali 5 sama dengan 180 ya. Oke, itu dia. Mudahan paham ya. Lanjut, contoh terakhir. Tentukan KPK dan FPB dari 21 dan 16 ya. Nih, kita masukin bentuk faktorisasi prima dari 21 itu 3 kali 7. Kemudian 16 itu 2 pangkat 4 ya. Kita cari KPK-nya dulu ya. Ingat, syarat KPK adalah semua besar ya. Kita masukin semua angkanya. Ada angka 2, ada angka 3 dan ada angka 7 ya. Kemudian kita kalikan. Sekarang semua angka sudah masuk. Kita ambil angka yang besar ini, yang besar-besar. Karena hanya ada satu angka, 2 tidak ada yang sama, 3 tidak ada yang sama, 7 tidak ada yang sama. Jadi kita langsung masukin aja semuanya ya. 2 pangkat 4 kali 3 kali 7. 2 pangkat 4 ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. 2-nya ada 4 kali. Jadi 16. Oke, 16 kali 3 kali 7 sama dengan 336 ya. Sekarang kita cari FPB-nya. Syarat FPB adalah sama kecil ya, angkanya sama dan angka yang kecil. Usben ini tidak ada yang sama angkanya. Di 21 ada angka 3 tapi di 16 nggak ada. Di 21 ada angka 7, di 16 tidak ada. Di 16 ada angka 2, di 21 tidak ada. Berarti FPB-nya nggak ada dong Usben ya. Tidak seperti itu ya, tidak semudah itu Ferguson ya. Jadi FPB-nya itu adalah 1. Kok bisa gitu ya? Nih kita bikin coretan di samping. Masih ingat kan cara menentukan faktor? Kalau lupa cus tonton video FPB dan KPK chapter 2 ya. Kalau bingung tuh ada di pojok kanan atas ya. Oke, kita lanjut. 21 itu kan faktornya adalah 1, 3, 7, kemudian 21. Kemudian 16 itu faktornya adalah 1, 2, 4, 8, dan 16. Nah, udah terlihat. Faktornya sudah terlihat, F-nya. Sekarang FP ya, angka yang sama. Angka yang sama ada angka 1 nih. Tuh. Kemudian FPB yang besar. Karena FP-nya itu cuma ada 1, berarti 1 juga sebagai FPB. Nah, kalau dibentuk pohon faktor, dia kalau nggak ada angka yang sama, berarti langsung saja FPB-nya sama dengan 1. Oke, itu saja untuk seri video di bab KPK dan FPB ya. Next video kita akan belajar aproksimasi. Apa itu aproksimasi? Ya nanti tonton aja video Usben selanjutnya ya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Usben akhiri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.